bisa saja berlari, namun kau tidak bisa selamanya bersembunyi. Mengaku tak takut dengan siapapun, Aris Papua yang dituding telah menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon di tahun 2016 lalu. Kini kehadirannya diburu para media dan warga Indonesia. Inilah tampang Aris Papua, polisi paling kejam di kasus Vina Cirebon. Hal ini terungkap di sidang peninjauan kembali atau PK Sakatatal yang diungkap langsung oleh Aldi, adik terpidana kasus Vina Cirebon Eka Sandi. Aris Papua juga tega memperlakukan terpidana tak manusiawi dengan cara disuruh jalan bebas dari gerbang. Ada yang ditendang, ada yang dipukul, ada yang diinjak, bahkan mata dibalsem hingga membuat mata tak bisa melihat. Tak hanya itu saja, bahkan dipaksa minum air sedih. Akibatnya, Aris Papua pun sekarang menjadi sorotan oleh warganet. Bagaimana menurut kamu? Iya. Halo? Halo Pak Aris. Selamat malam. Gimana? Iya, Selamat Pak Aris. malam. Iya, salam kenal Pak. Terima kasih. Saya senang sekali bisa akhirnya berkontak sama Bapak lewat telepon. Saya Christian Pak, salam kenal. Oh iya, gimana Mbak? Iya, Pak Aris, mohon maaf kami boleh berkenan kami wawancara. Gimana Mbak? Gimana? Iya, saya mau konfirmasi beberapa hal. Sebenarnya sih saya ingin sekali ketemu sama Pak Aris. Tapi berkenan lewat telepon dulu ya Pak ya. Mangga. Iya, Gimana, saya tuh Mbak? nyari-nyari Pak Aris. Karena kan Pak Aris juga mungkin ikut ya bagaimana di media sosial, di pemberitaan soal Pak Aris nih yang kasus Vina Pak. Jadi Oh, iya, jadi menurut saya sih Bapak juga harus memberikan jawaban versi Bapak. Jadi justru kami mau dengar langsung dari versi Bapak kayak gimana sebenarnya. saya juga seneng Mbak, kalau ketemu sama Mbak juga saya seneng saya kan gitu. Oh gitu Gitu ya kan, Pak. Bapak berkenan kami temui Pak. Bapak kira-kira berkenan kami temui Pak. Bapak Nggak apa-apa. mungkin Nggak lagi apa-apa. ada di mana gitu. Mungkin kami bisa ketemu malam ini Pak. Nah ini kan Iya. baik menjadi komunikasi kita bersama Pak. Bapak kira-kira berkenan kami datangin Pak. Saya tadi nyari-nyari rumah Bapak. Oh, ini Mbak ada di mana? Saya ada di akhirnya setelah tim kami mencari berputar-putar, Anda sudah saksikan usaha kami gimana, tapi ternyata saya telepon Pak Aris dan Pak Aris merespon cepat sekali datang ke restoran tempat kami mau makan malam rencananya dan didampingi oleh ibu-ibu. Mohon maaf Ibu, salam kenal Ibu Aneti. Jadi Pak Aris Papua, spesifik nih Pak Aris Papua, kami datang mencari itu untuk dapat klarifikasi langsung karena foto Bapak, foto keluarga Bapak semua sudah di media sosial kami bisa temukan, bahkan saya udah bisa nyari alamat Bapak sebenarnya. Nggak presisi sih, nggak, kita ketemunya juga jadi di restoran, tapi kami muter-muter Pak hanya untuk bisa mendapat kesempatan dan memberi ruang kepada Bapak untuk memberikan klarifikasi. Masalahnya adalah nama Bapak disebut oleh salah satu saksi, adik dari salah satu terpidana, Eka Sandi, yang menyebut bahwa dua kali persidangan loh Pak, di peninjauan kembali Sakatatal dan peninjauan kembali 6 terpidana. Bapak disebut bahkan digambarkan sangat sadis menyiksa para terpidana. Itu benar terjadi? Itu tidak benar Mbak, Karena itu fitnah. Saya selama ini dinas nggak pernah dinas di Ciko. Polres Ciko, Saya Polres di- Cirebon Kota. Iya. Saya dinasnya di Polresta Cirebon yang ada di Sumber. Itu saya dinasnya. Dan kejadian itu tidak pernah saya tahu. Kejadian tahun 2016 maksudnya. Betul. Dan saya pun tidak pernah kenal. Netizen emang gercep banget loh guys mendapatkan foto-foto dari Gugun dan Aris Papua yang disebutkan salah satu adik terpidana kasus Vina ini guys. Namun guys, yang menjadi tanda tanya itu loh guys, yang menjadi wow gitu, tiba-tiba guys setelah viral akun dari Gugun ini menghilang guys. Nah ternyata netizen sudah
mendownload ya foto-foto dan video mereka. Jadi inilah mereka guys, kedekatan mereka dengan Ibtu Rudiana guys. Silahkan kalian simak baik-baik ya. Mereka ini adalah orang-orang yang disebutkan itu guys, orang-orang yang begitu keji dalam melakukan penyidikan guys. Semoga saja tidak terjadi pada ketujuh turunannya nanti guys. Semoga saja ya, karena orang yang tersakitin itu pasti doanya terkabulkan guys. Makanya udah gitu. Saya masih dalam posisi heran dan netizen juga saya yakin masih dalam posisi heran karena tadi Pak, nama Aris itu bukan nama Aris aja kayak Anwar kita juga nggak tahu nama belakangnya. Bapak dengan Pak Gugun itu disebut nama belakang loh. Gugun Gumilar ada, nggak mungkin dong bertukar Gugun Gumilar. Aris Papua, hanya ada Aris Papua karena Bapak mungkin hanya Bapak Aris yang tugas di Papua lama sehingga kemudian dapat penjulukan. Julukannya adalah Aris Papua, Pak. Jadi Bapak berkenan ya kalau saya wawancara Aldi, kalau Aldi berkenan saya datang ke sini. Ya, Pak, kalau Bapak dikasih kesempatan untuk bicara sama semua netizen, saya yakin Bapak mungkin anak-anak, ibu gitu ya, baca komen-komen di media sosial ya. Bapak, saya yakin baca satu-satu tuh. Terlalu udah menyakitkan. Saya mulai dari ibu lah. Ibu kalau baca komen dari netizen, ibu kalau punya kesempatan untuk balas, untuk kasih tahu, memberikan jawaban kepada netizen, ibu mau bilang apa sama netizen? bisa kesel. Ya kesel, menyakitkan hatiku. Ya kalau mau bilang ya pengennya ya mengungkapkannya tuh yang inilah yang maksudnya yang apa sih Pak, biar Kesel. tahu gitu. Kesel banget kalau Pernah ngomong. sampai nangis juga, kesel sampai kayak apa kan gitu. Dan itu tahu Nanti kalau sabar aja, nanti suami juga saya ada- tuh tidak pernah melakukan itu. Nanti ada waktunya. Tapi ya kita- biarin aja sih. Menurut ibu sebagai istri, Bapak sanggup nggak melakukan kekejaman seperti yang digambar? Enggak. Masa sih? Enggak. Suami saya nggak begitu. Masa sih? Nggak galak itu? Enggak. Paling sama anak, sama istri, semua itu sama orang juga baik. Ini paling baik sama orang-orang yang ini juga sok tanyain aja di Polsek Arasumbung. Ini paling baik. Tadi sih saya tanya sama Pak James. Iya, Saya tanya sama Pak James. tanya aja sama Ini Pak. sosok yang mampu nggak menyakiti orang? Enggak. Gambarannya sadis loh, Bu. Iya, kabarnya memang sadis tapi enggak segitu yang dikirakan orang netizen itu enggak. 99 saya nikah. Menangani saya aja nggak pernah. Meskipun ya istilahnya meskipun ada kesalahan ataupun tidak pernah. Marah ke ibu nggak pernah? Ke anak-anak? Nggak pernah, apalagi sama anak-anak. Saya semenjak ini tuh nggak pernah kok namanya marah ke istri ke anak. Nggak pernah. Makanya juga kadang-kadang istri nangis. Ini apa namanya, mukanya muka garam, tapi sama anak sama itu. Itu digambarin kalau di foto Tato, yang iya. tatoan kan? Iya, tapi tato cuman ini aja, gambaran ini aja, maksudnya tuh sama temen-temen ngikut-ikut gitu, bukan tato yang untuk orang yang kelihatannya nakal, enggak. Itu tato ikutan sama temen yang udah jadi polisi gitu. Ibu sempet tanya nggak sih ke Bapak, ke Pak Aris, beneran nggak sih nggak ikut-ikutan tahun 2016, pernah nggak sebagai istri nanya suami? Saya tahu sendiri, karena emang dari 2016 kan yang namanya kasus itu tahu, kita pernah dengar gitu. Tapi suami saya itu nggak pernah biarin aja itu kan kasus itu kan ditangani sama orang, makanya sama orang lain, maksudnya wilayah kota. Jadi saya kan nggak pernah nanya orang suami saya emang bukan dinasnya di situ, saya kan di Polsek Arasumbung. Jadi saya nggak pernah nanya bener enggak apa itu, nggak pernah, karena hati saya tuh memang nggak percaya lah. Ibu yakin sama suami ibu? Yakin. Yakin sama teman Yakin. aku yakin Mbak. Yakin. Gitu. Karena kita nggak tahu. Makanya waktu kejadian dulu saya juga pengen ketemu sama itu si Aldi, pengen dipenjarakan itu anak itu tuh. Saya pengennya. Ibu soalnya namanya disebutkan Aris Papua loh, Bu. Tadi saya Iya. bilang. Iya, Disebutkan oleh Aldi. Iya, cuman kan itu kan nggak tahu, nggak ngerti. Karena suami saya kan nggak pernah ngelakuin itu. Masuk di dalam Polres Ciko aja tuh belum pernah. Bapak nggak pernah? Bapak Iya. ke Cirebon Kota? Iya. Nggak Yakin, pernah. Pak? Ya, Ini Cirebon Kabupaten sama Cirebon Kota ya? yakin emang nggak pernah. Makanya saya bilang lah. Jadi Bapak sepanjang beberapa tahun ini semua selalu ada di Cirebon Kabupaten? Orang nggak pernah ke sana-sana. Kan kabupaten aja kita.
yang lingkupnya kan kabupaten, nggak ada namanya Wawi itu sampai ke sana kan wilayah hukumnya udah berbeda. Kan tadinya udah bikin tim khusus, terus tiba-tiba nama-namanya udah mulai muncul. Ah, ini nih kayaknya yang diperiksa sama Mabes Polri. Jadi kayaknya saya belum sampai ke pertanyaan itu. Saya mau, tadi Bapak udah jawab kalau Bapak di 2016 nggak ada di Cirebon Kota, Bapak nggak punya hubungan secara struktural maupun secara personal dengan Ibtu Rudiana. Iya. Benar ya? Dengan Ibtu Rudiana atau dengan Gugun Gumilar atau dengan polisi lain disebut Anwar? Enggak, Pak. Bapak tidak mengenal para terpidana? Bapak tidak mengenal korban? Tidak. Bapak tidak mengenal Aldi yang nyebutin nama Bapak Tidak itu? kenal sama sekali juga. Ketemu juga belum. Ketemu pun juga apa. Jadi nontonnya di TV doang? Di Jadi video-video itu YouTube? di TikTok aja yang Tidak membuat. di Pak. Jadi kita waktu sidang itu nggak pernah lihat TV ya. Jadi lihatnya di TikTok. Gitu. Tahunya di TikTok, nggak pernah sidang kita tuh nggak pernah nonton karena kasus itu kan udah lama gitu. Jadi makanya nggak usah, udah biarin aja, nggak diperdulikan gitu istilahnya tuh. Karena nggak ada hubungan dengan itu. Nah tahu-taunya di TikTok aja itu lihat Aris Papua gitu disebut-sebutan sampai si Aldi nangis-nangis sampai kayak gitu. Iya, Pak. Aris Papua. Masalahnya itu ini bukan hanya disebutkan nama, tapi digambarkan, bisa digambarkan secara detail. Cara Bapak versi Aldi ya, cara Iya. Bapak versi Aldi menganiaya, Pak. Jadi gini aja Mbak, lebih bagus dia emang harus Dikompromiin. Iya dikompromiin. Harus Bapak siap banget. siap Iya. sekali. Kalau dengan nanti saya minta dari Humas juga ada kan, dari Markus juga harus. Saya coba untuk masuk lewat humas, Pak. Iya, nanti Sebenarnya humas. kepentingan kami adalah kita duduk bareng supaya nggak ada fitnah, nggak ada beda versi. Ini kan semua orang punya beda versi, Iya. Pak. Bapak punya versi lagi, Aldi juga punya versi lain.